Oke, kita ngobrol di PR. Ya, Sobat PR dimanapun Anda berada, kali ini saya Muhammad Fauzi kembali memandu Anda dalam program Ngobrol di PR edisi hal yang sedang diperbincangkan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia tentang kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di jalur Gaza yang menyebabkan tidak sedikit anak-anak, terutama anak-anak wanita yang menjadi korban dalam peperangan bahkan genosida yang terjadi di tanah Palestina. Dan tentunya di sini sendiri sebagai ibu kota Asia Afrika, kota Bandung, dan tepatnya di sini di Jalan Asia Afrika kerap dijadikan sarana juga mau ekspresikan berbagai hal terkait adanya aksi-aksi yang terjadi di tanah Palestina. Dan kita akan coba ngobrol ya. Saya tidak sendiri di sini. Alhamdulillah sudah bersama saya Ibu Isla Nelwan. Beliau merupakan pembina dan pendiri Yayasan Jaringan Relawan Independen Total Jaring. Alhamdulillah sudah berada di depan saya di kawasan Asia Afrika. Bu Isla, apa kabar? Ilsa, Ibu. Selamat sore. Selamat sore juga ya. Lalu juga tidak hanya Bu Isla saja, tapi ada juga sosok yang ini kalau saya panjangnya jenggot ya. Kalau ini kumisnya yang lebat ya. Bersama Kang Wanggi dari komunitas Solidaritas Seni untuk Palestina. Kang Wanggi, ya, Damang alhamdulillah Kang. Ya, Ibu Damang juga. Ya, mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol ya. Berkaitan dengan berbagai aksi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan tentang kekerasan yang terjadi di Palestina. Mungkin ke Ibu dulu, Bu. Mungkin seperti apa pandangan dari Ibu sendiri berkaitan dengan aksi ataupun kekerasan dan juga mungkin respon yang dilakukan oleh teman-teman Jari seperti apa, Bu? Jadi gini, apa yang terjadi di Palestina ini adalah pendudukan militer terpanjang sepanjang sejarah. Ya. Jadi sudah sejak tahun 1947 sudah ada 3 kali genosida yang sampai terjadi hari ini, yaitu tahun 48, tahun 67 dan tahun 2024. Ya. Cukup banyak anak dan perempuan maupun laki-laki yang meninggal. Terakhir hitungannya lebih dari 20.000, tapi saya kira banyak yang tidak terdaftar. Ya. Dan bukan hanya dibom, bukan hanya ditembak, tapi juga mereka dimatikan air, dimatikan listrik. Jadi yang hidup pun cukup menderita. Rumah sakit dibom, gitu ya. Jadi memang ini merupakan suatu genosida yang cukup besar. Tadi pagi saya bicara dengan Profesor Hikmahanto, ahli hubungan internasional. Dan beliau menceritakan bahwa yang terjadi di Palestina ini memang bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga kesulitan atau kemacetan akibat politik yang katakan banyak sekali aturan-aturan internasional yang dilanggar oleh Israel. Contoh, pemukiman. Itu kan sebetulnya nggak boleh. Dan mereka itu seolah-olah mendapat impunitas ya. Tidak bisa kebal dari aturan-aturan internasional. Karena memang tidak ada hukuman yang efektif yang bisa diterapkan pada Israel. Israel itu kenapa bisa seperti itu? Karena dia di-backing oleh Amerika. Dan Palestina itu menjadi medan untuk penjualan senjata dari 9 negara. Gitu. Jadi di balik itu semua ada kepentingan. Ya. Kemudian kenapa ada Hizbullah? Ada Lebanon. Ada Iran. Ya. Itu semuanya ada kepentingan-kepentingan politik yang bagi suatu katakan bangsa Palestina yang menyebabkan mereka menjadi tidak berdaya. Ya. Nah, karena Palestina itu sebetulnya kan sejak tahun 47 itu sebetulnya sudah dinyatakan sebagai suatu negara. Tapi pengakuan itu tidak disertai oleh dukungan internasional. PBB tidak berdaya, gitu loh. Sehingga memang sekarang yang kita ketengahkan adalah tragedi kemanusiaannya. Kenapa kita yang jauh-jauh sekian kilometer dari Palestina ikut ribut gitu ya? Karena menurut kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang normal. Betul. Ya, orang dibunuh, orang diusir. Ada 1 juta pengungsi di Gaza, ya, dan itu
mereka kemudian juga didorong untuk keluar dari Palestina, masuk ke Mesir misalnya. Jadi ini kita sendiri tidak tahu ceasefire yang sudah ditandatangani ini akan dihiraukan atau tidak. Sejauh ini tidak. Betul. Gitu ya, tetap aja terus aja dibom gitu kan. Jadi memang kalau kata Prof. Hikmanto, di sini hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat itu yang menang. Kalau kuat, walaupun dia menyalahi aturan, boleh aja gitu. Nah itu memang konteks yang kita prihatinkan. Betul. Bahkan kalau kita lihat ya, Kang Manggi juga ya, ketika peperangan nih khususnya Bu ya, ketika contoh kemarin Rusia dan Ukraina, ada beberapa aksi solidaritas gitu kan, ada di beberapa klub sepak bola juga membentangkan bendera Ukraina itu seolah-olah boleh. Tapi ketika kita membentangkan bendera Palestina mungkin di beberapa event gitu kan, disebut itu tidak boleh. Artinya memang ada semacam ada diskriminasi betul ya. Nah itu memang hal yang yang tadi mungkin Ibu sampaikan ya, yang seolah-olah memang ada kekebalan. Betul. Ya. Nah, jadi kan memang kan saya juga mempertanyakan. Mereka Israel itu berdiri dan pembenarannya adalah Holocaust. Saat mereka dibunuh di bawah tanda kutip dibunuh oleh Hitler, oleh Jerman. Tapi sesudah itu mereka balik melakukan genosida di Palestina gitu. Betul. Nah, sehingga memang seruan damai atau anti genosida ini menurut saya perlu digaungkan. Betul. Karena tidak banyak orang yang tahu juga apa yang terjadi. Betul. Dan ini bukan persoalan agama ya. Bukan persoalan agama. Betul. Nah, bahkan kita kan baru tahu belum lama ini mendapat berita di medsos bahwa ada dana-dana yang dikumpulkan oleh Palestina dan dikorupsi oleh LSM yang mengumpulkannya gitu. Jadi kepentingan uang, kepentingan politik, pembenaran agama itu kita tidak ingin ketengahkan. Yang kita ingin ketengahkan adalah ini tidak bisa dibiarkan. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Betul, itu merupakan tragedi kemanusiaan. Kang Manggi seperti apa nih? Apakah sepakat dengan Ibu tadi atau seperti apa? Ya, sepakat ya, karena memang ini udah masuk pada ranah pelanggaran Bu ya. Pelanggaran kejahatan kemanusiaan, genosida itu yang disebut ya. Makanya tadi sepakat juga terkait dengan bagaimana menggaungkan gitu ya. Genocide ini ke berbagai macam pelosok gitu ya. Termasuk ke pikiran-pikiran orang gitu ya. Karena memang tadi itu banyak beberapa orang yang tidak bisa mengakses gitu ya. Terkait dengan isu ini gitu ya. Tapi kalau memang kelas-kelas menengah untuk bisa mengakses mudah sekali. Bahkan udah capek lah gitu ya. Tapi kan dalam kelelahannya makanya kami dari Solidaritas Seni untuk Palestina juga terus mengaktifasi orang-orang publik. Salah satunya adalah awareness itu gitu. Pengetahuan itu gitu. Agar sampai bahwa ini belum selesai loh gitu. Kejahatan kemanusiaan belum selesai gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat ya Sobat PR nih ya, di sana, di seberang sana itu sedang ada aksi ya. Aksi yang dilakukan oleh teman-teman seniman. Solidaritas Seni untuk Palestina. Solidaritas Seni untuk Palestina ya. Ini dilakukan berapa kali berarti Kang? Sorry, total. Kita dari mulai 2 Maret. 2 Maret ya? Iya, karena 2 Maret itu kita mulai karena sebelumnya kita riset dulu. Apa ya kontribusi seniman gitu. Bagaimana caranya ya gitu. Takutnya hal-hal yang ibaratnya kalau seniman, mana naon gegelauan gitu. Gitu ketika di jalan gitu. Nah akhirnya saya riset dan sama teman-teman untuk membaca pola apa ya gitu. Oh bentuk performan nih. Oh bentuk pakai spanduk nih untuk secara tekstualnya gitu. Agar publik juga melek gitu. Dan mereka mencari tahu lewat gadgetnya. Atau mereka menanyakan gitu. Datang ini acara apa, kegiatan apa. Nah itu dari 2 Maret sampai hari ini banyak sekali respon-respon positif untuk mereka akhirnya melek dan tahu gitu. Baik, tapi gini menariknya kan terkadang ketika kita menyuarakan hal seperti ini ya. Di beberapa platform itu seringnya diblok. Betul. Pernah diblok? Sering. Sering ternyata. Itu kontennya apa dan kenapa gitu? Ya, jadi alasannya lebih banyak mungkin yang pertama adalah visual kekerasan. Ya, sama memang ada beberapa orang atau beberapa akun lah ya, bukan orang, akun yang juga mencoba untuk mereport. Gitu, melaporkan akun saya lah gitu. Tapi kadang saya nggak tahu nih siapa yang melaporkan gitu. Nah, kayak terakhir aja waktu kita posting aksi di Monumen Solidaritas, itu hari ini total dari ratusan biasanya, sekarang total yang like tuh 9.000, hampir 10.000. Nah, itu
di komentarnya adalah warganet saling menyerang antara yang pro dan anti. Ya, pro Israel dan pro Palestina saling menyerang. Gitu. Itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, yang ininya ya? Saling berkomentar ini. Baik. Nah, artinya apa yang salah, Bu? Melihat apa ya? Saya kira ya, memang di dalam teknologi informasi yang saat ini terjadi, banyak orang-orang yang tadinya tidak bisa bicara, sekarang bisa bicara dan bicara tanpa fakta gitu loh. Jadi lebih banyak pada opini. Betul. Nah, barangkali yang kita perlu ketengahkan adalah fakta. Ya, jadi kayak misalnya berapa orang yang mati. Saya dengar bahwa orang-orang Israel itu tidak dapat akses tentang berita yang benar. Jadi yang mereka dapat itu hanya bagaimana tentara Israel dan negara Israel menjaga eksistensi mereka gitu. Nah, padahal yang terjadi seperti kita ceritakan tadi, 140 negara sebetulnya sudah mengakui Palestina. Betul. Tapi karena diveto oleh Amerika, tidak bisa jadi gitu loh. Ya. Nah, jadi kadang-kadang antara kebijakan pemerintahnya dengan masyarakatnya itu tidak sama. Contoh di Amerika itu banyak sekali demonstrasi terhadap serangan Israel. Betul. Yang menjadikan tragedi kemanusiaan ini gitu. Tapi kan kalau pemerintahnya kalah oleh lobi Yahudi. Lobby Yahudi ya. Nah, lobby Yahudi dan industri senjata. Gitu loh. Jadi barangkali kita juga sebagai masyarakat civil society di Indonesia perlu juga memberikan edukasi pada masyarakat. Kita tidak bisa menerima pembenaran karena kuat terus dia boleh semaunya gitu. Iya. Ya. Dan juga yang menarik, sempat viral juga kan beberapa minggu yang lalu, minggu atau bulan ya, minggu mungkin ya, beberapa minggu yang lalu ada konten anak-anak Indonesia yang makan di restoran cepat saji yang bilang saya makan darah anak Palestina. Itu kok masih ada ya orang, apakah memang kurangnya informasi yang mereka dapatkan? Apa Bu yang terjadi? Enggak, menurut saya juga ada faktor kurangnya edukasi ya. Edukasi. Seolah-olah demi konten loh. Iya. Demi konten itu kan kadang-kadang orang ada ibu yang menyetubuhi anaknya demi konten karena dia dijanjikan uang 11 juta. Padahal dia itu terperangkap oleh suatu jaringan pornografi. Nah, itu karena ketidaktahuan. Karena kita informasi sepotong-sepotong dan kemudian semua diperbolehkan demi uang. Iya. Gitu loh. Jadi itu yang menurut saya juga perlu menjadi kepedulian kita semua. Bahwa masyarakat kita masih awam tentang gadget, tentang medsos. Cara bersikap, cara bertindak ya Bu ya. Dan itu kemudian dipotong gitu ya oleh keinginan untuk dapat uang gampang. Itu kan contoh. Itu judi online. 1.000 orang anggota dewan mewakili kita menjadi pemain judi online. Nah, itu kan juga gitu. Mau dapat uang besar dengan gampang. Nah, jadi menurut saya kita harus kembali kepada hati nurani dan kemanusiaan. Betul. Kang Wanggi, apakah sependapat atau ada sudut pandang lain soal yang viral yang kemarin juga? Betul. Jadi memang salah satu tadi ya edukasi itu, edukasi. Nah, ini juga yang lepas pada akhirnya bagaimana memproduksi konten itu harus disadari Bu ya, gitu. Bahwa memproduksi konten juga harus ada nilainya gitu. Ada risetnya. Ada risetnya gitu. Makanya yang saya tahu juga terkait dengan viralnya anak-anak ini membuat konten ketika minta maaf gitu ya. Yang mereka juga kan ketidaksengajaan, bermain-main dan sebagainya. Tapi itu bukan gitu. Itu ada kesengajaan yang akhirnya dipublis gitu. Nah, ini kan fatal gitu ya. Fatal karena kalau kita lihat ke belakang lagi baru-baru terjadi berarti yang ramai diguncangkan ya Al-Of Rafah kan gitu ya. Ketika ada seorang balita dipenggal gitu ya kepalanya. Nah, ini seperti mendekati itu gitu, viralnya itu kan gitu. Nah, sadar tidak sadar ini fatal karena memang pada akhirnya siapapun konten kreator gitu ya ataupun influencer ya tadi ada risetnya untuk membuat konten agar mengedukasi gitu ya. Bahkan bagaimana terkait dengan boykot, bagaimana terkait dengan bergabung atau membangun solidaritas dengan wadah yang udah ada gitu. Itu salah satu. Iya, soal boykot itu juga saya pikir
kemarin ini saya dengar keluhan dari seorang manajer McDonald. Dia bilang, saya sedih sekali, saya harus melay off, memberhentikan sekian pegawai karena boykot. Padahal nggak kerasa oleh orang Israel gitu. Karena orang Israel itu setiap tahun dapat 7 juta US dollar dalam bentuk senjata untuk membunuh gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ikut-ikutan boykot memberikan kepuasan tersendiri untuk orang-orang dengan harapan akan merugikan Israel. Padahal mungkin tidak begitu efektif gitu. Ya. Jadi apa yang lebih efektif? Yang lebih efektif menurut saya pemahaman. Pemahaman ya. Jadi kita tetap pada kita ini manusia dan kita anti terhadap kekerasan. Kekerasan dimanapun itu terjadi, walaupun ribuan kilometer jauhnya dari kita peduli. Gitu. Betul. Nah itu dia, itu yang paling penting adalah kekerasan itu ya, kita bisa mengkampanyekan bahwa hal yang dilakukan oleh Israel itu salah. Bagaimana cara kita bersikap dan juga karena kan kita tuh sebagai influencer juga ya Bu, suka tidak suka ya. Kita meramaikan satu isu gitu kan untuk membuat orang tambah seru. Oh ternyata begini kondisinya sebagai apalagi. Jelas kan pasti kita pun nggak tahu nih ya sebenarnya kondisi yang di sana tuh seperti apa gitu. Apakah memang ada yang dikurang-kurangin atau seperti apa kan begitu mungkin Bu ya. Nah itu dia jadi salah satu concern kita. Tetap bersama kami di Ngobrol di PR. Oke, kita ngobrol di PR. Ya, Sobat PR, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ya pembahasan mengenai apa sih yang harus kita lakukan dan juga respon dari warga Kota Bandung maupun warga Jawa Barat hingga warga Indonesia menyikapi maraknya kekerasan yang terjadi khususnya di tanah Palestina yang hari ini masih terjadi kekerasan, genosida dan sebagainya. Kita alhamdulillah sudah kedatangan narasumber lainnya. Setelah tadi kita berbincang bersama narasumber sebelumnya, alhamdulillah sudah hadir Pak Andar Manik dari Jendela Ide. Jadi Jendela Ide, apa kabar Pak Andar Manik? Abah Andar ya? Pak Andar. Pak Andar aja ya, Pak Andar aja. Lalu juga baik. Mangga badai kangen, mangga. Kang. Dan juga bersama Kang Adi Panuntun ya dari 9 Matahari yang kemarin, bukan kemarin juga sih, beberapa waktu lalu itu menggelar video mapping di jembatan itu jembatan apa ya sebutnya? Asia Afrika lah ya. Jembatan Asia Afrika menggambarkan tentang Palestina. Nah, kita coba tanyakan. Mungkin kita ke Pak atau Akang nih. Baik. Bebas. Akang aja deh. Kang Andar, berkaitan dengan kekerasan yang ada di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Anak-anak jadi korban. Perempuan juga jadi korban. Dan banyak hal yang yang membuat kita sedih lah. Mungkin sikap dari warga Bandung maupun Indonesia harusnya seperti apa sih menyikapi hal tersebut? Ini tadi PRFM. Dari Pikiran Rakyat. Oke, kan berjalannya seperti ini. Pertama-tama ada kekerasan terhadap anak-anak, terhadap perempuan, terhadap warga Palestina yang menghilangkan manusia dan kemanusiaan. Gitu ya. Tindakan-tindakan yang tidak berbasis kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, terus hampir semua warga dunia berempati ya, terhadap peristiwa di sana gitu, terhadap warga-warga yang mengalami kekerasan. Tapi kan tangan kita nggak sampai ke sana. Gitu. Tangan kita nggak sampai ke sana. Nah, kalau misalkan kita teliti lebih jauh, gitu ya, kekerasan yang dilakukan memakai senjata dan senjata itu dari mana? Gitu. Senjata itu disupport oleh sebuah industri yang lain, gitu. Yaitu industri-industri yang memproduksi consumer good untuk kita, gitu ya. Yang bentuknya sehari-hari kita pakai. Gitu. Yang paling mudah kalau kita misalkan berempati kepada mereka, kita memutus support kita terhadap finansial yang dipakai untuk kekerasan. Caranya apa? Caranya tidak gunakan. Tidak menggunakan produk-produk itu. Saya ada beberapa misalkan yang mengatakan boykot silakan gitu. Hampir 15 tahun saya tidak menggunakan sabu gitu.
Terus saya tanya sama istri saya, iya bau tuh, iya awak teh gitu ya. Antut gitu ya. Bau manusia aja. Nah, bagaimana kita menimbulkan lagi bau manusia dari tubuh kita gitu ya. Dengan cara memotong bau atau wewangian palsu yang dipakai untuk kekerasan di sana gitu. Kira-kira gitu. Itu satu. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Akhirnya kita beralih fungsi, mengubah pola konsumsi. Yang tadinya misalkan mengkonsumsi produk-produk yang dipakai untuk keuntungannya dipakai untuk kekerasan, kita tumbuhkan produk-produk kita sendiri dan kita berdikari dengan ekonomi kita sendiri. Kira-kira. Jangan sampai misalkan pola konsumsi kita itu mensupport dari proses yang terjadi gitu. Unhuman itu. Kembalilah kepada kemanusiaan kita dengan cara menghentikan mengkonsumsi produk yang berkaitan dengan dehumanisasi. Gitu. Jadi sepakat dengan adanya boykot yang sering di ini. Jadi bisa dikatakan ini yang apa? Yang paling real dan itu langsung nempel ke tubuh kita. Betul. Rasa empati dan rasa yang tumbuh di dalam diri kita gitu. Kita kelola secara sungguh-sungguh dengan cara menolak produk itu dan menumbuhkan produk yang ada di sekitar kita. Memperkuat ekonomi dalam negeri. Ya. Kang Andar nih mungkin masih relate ya dengan tadi boykot. Sempat viral juga di media sosial tentang aksi 5 atau 4 ya remaja putri yang makan di salah satu restoran cepat saji asal Amerika dan sambil makan dia bilang bahwa ini darah anak Palestina. Artinya ada yang salah nih di anak-anak kita nih gitu kan. Bukan tidak mungkin karena sekarang ini biasanya di siklusnya tuh ketika membuat hal seperti itu ya yang membuat viral ujungnya minta maaf. Tapi kayaknya akan terulang. Gitu kan, ada hal-hal lain yang tentunya terjadi kontroversial. Mungkin apa yang salah sih? Yang salah media. Yang salah media dan kita semua salah. Karena apa? Proses pendidikan, proses komunikasi atau proses penyebaran informasi itu berkaitan dengan apa yang menjadi pijakan dasar ideologi kita, apa yang menjadi dasar keberpihakan kita di dalam menyampaikan sebuah berita atau menyiarkan sebuah berita. Pesan apa sih yang mau disampaikan kita? Nah, tentunya masing-masing media punya posisinya. Gitu. Tetapi untuk urusan dehumanisasi ini kita sepakatlah. Gitu. Jangan main-main dengan itu. Nah, kesungguhan yang akan ditampilkan oleh media saya kira akan diserap oleh semua pihak ya, termasuk anak. Kita tidak bisa menyalahkan, oh iya generasi Gen Z, ya kayak semacam gitu, nggak bisa. Gitu. Tetapi semua pihak termasuk pemerintah dan terutama media yang bergerak di dalam informasi mempunyai fungsi peran penting untuk menyampaikan posisi kemanusiaan kita. Kan rumusnya AIDA. Ya. Betul. Attention, interest, desire, action. Gitu. Ya, itu deh. Jadi mungkin yang pertama boykot, yang kedua adalah sama-sama ya babarangan ya media. Jadi istilahnya yuk kita babarangan lah gitu ya supaya menghasilkan generasi-generasi yang istilahnya empatinya ada juga lah sebagainya begitu ya. Karena kesadaran atau misalkan nilai itu akan tumbuh ketika misalkan media-media pun bersama-sama menumbuhkan gitu. Menumbuhkan ini loh nilai yang kita ini kan bukan hanya sekedar mengejar rating gitu. Tidak mengejar rating. Tapi ada nih yang kita tawarkan bersama-sama. Dan sepakat kalau misalkan ada value yang di sana yang cukup penting gitu ya untuk disampaikan kepada publik gitu. Maka posisi media bersama-sama mendorong itu sebagai sebuah landasan kita bersama berbangsa, bernegara, berkedudukan atau berdiri sebagai manusia. Sebagai manusia. Baik, selanjutnya ke Kang Atun. Siap. Yang adik panuntun. Berkaitan dengan ini ya, aksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari 9 Matahari.
yang viral juga di media sosial yang memperlihatkan bahwa Bandung ya, Asia Afrika sebagai ibu kota Asia Afrika gitu ya, di Bandung ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa dan itu konsepnya seperti apa nih Kang Gatun? Ya. Awal mulanya sebenarnya ini lebih dari rasa keterpanggilan ya. Karena kita sangat prihatin melihat situasi yang begitu horor, vulgar, dipertontonkan di layar sosial media kita. Dan sekarang tanpa filter, terlihat satu persatu propaganda, yang mana kebenaran itu terkuak gitu. Dan dengan hyper connected-nya masyarakat dunia sekarang, ini akan sangat sulit bagi pembuat propaganda itu untuk bisa mengatakan bahwa kebenaran adalah versi mereka sendiri. Akan banyak saluran-saluran yang bisa diklarifikasi. Dan generasi kita sekarang, generasi apalagi Gen Z dan yang lebih muda lagi, itu generasi yang seharusnya lebih kritis untuk bisa melakukan cross check, atau kalau dalam istilah Islam adalah tabayun gitu ya. Karena kebenaran tidak mutlak hanya dari corong propaganda saja. Nah, lalu berikutnya adalah ketika kita sudah terpanggil apa gitu. Saya sendiri sebagai warga Bandung gitu ya, dalam hal ini konteksnya sebenarnya tidak hanya 9 Matahari, tapi juga keterpanggilan saya karena kebetulan sebagai Ketua Bandung Creative City Forum, BCCF, yang mana juga aspirasi dari teman-teman komunitas itu sudah gelisah gitu. Gelisah banget teman-teman tuh. Tapi kita melihat memang pemerintah kita cukup vokal. Bu Retno, kami akui gitu, kita akui semua ya, begitu berusaha untuk menyampaikan sikap kita sebagai negara kepada negara yang satu itu. Tapi di satu sisi juga kita melihat itu tidak mengerem atau tidak mengendorkan pihak lawan untuk menghentikan genosida yang terjadi. Dan pembantaian ini sudah ini tidak bisa dikatakan seseimbang perang lagi. Kalau perang prajurit lawan prajurit, petarung lawan petarung, ini kan tidak gitu. Sama sekali tidak seimbang. Ini pembantaian. Selain pembantaian, kita juga bisa melihat dengan jelas sekali terjadinya apa yang disebut dengan penjajahan. Yang mana kata penjajahan itu adalah kata yang sudah, kalau kita tuh udah nggak zaman gitu kan, harusnya ngebahas tentang penjajahan itu, tapi ternyata seperti apa yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita sendiri, Undang-Undang Dasar 45, bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu terjadi lagi di saat ini, di era modern di mana kita hidup. Jadi kayak seolah-olah pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu tercoreng. Lalu Bandung posisinya, yang mana di sini ibu kota Asia Afrika, demografi anak mudanya paling dominan, lalu aspirasinya tentunya juga butuh saluran gitu kan. Ya akhirnya kami coba menampung gitu ya aspirasi-aspirasi dari teman-teman ini, coba kita kumpulkan, lalu apa nih kita pilih media yang paling tepat. Ya kebetulan karena insting saya di dunia projection, visual art gitu, dan biasa melakukan hal-hal yang mengintervensi ruang publik gitu kan, saya rasa publik harus dibangun awareness-nya. Artinya aspirasi komunitas ini tidak bisa hanya menjadi aspirasi yang silent gitu ya. Karena sekarang level of silent itu sudah nggak lagi menunjukkan netralitas gitu, tapi sudah menunjukkan keberpihakan kepada lawan gitu. Kalau kita diam dengan semua ini, artinya kita seolah seperti setuju. Nah, anak muda nggak boleh diam. Kalau ternyata diam itu sudah menunjukkan keberpihakan kepada pihak penindas atau penjajah. Jadi kita harus bersuara. Dan memang saat itu sebenarnya sebelum alun-alun, kita sudah mengintervensi flyover Cikapayang. Cikapayang. Ya, bersama dengan teman-teman komunitas Kamisan dan beberapa rekan-rekan underground juga yang sudah sangat gelisah dan ingin menyuarakan ini. Sebenarnya waktu itu juga teman-teman menyuarakan, ada yang buat pamflet, ada yang membuat donasi, belanja dan sebagainya, dan menunjukkan alternatif belanja yang tidak mengarah kepada produk-produk Israel. Teman-teman dari BDS atau kita menyebutnya dengan BDS gitu ya supaya cepat gitu ya, atau boycott, divestment and sanction itu juga mengilhami banyak teman-teman startup untuk juga membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan warga untuk bisa mengenali produk mana yang
berafiliasi dengan penjajah dan mana yang tidak gitu. Artinya apa? Memang saya setuju. Tujuan dari kita melakukan public space intervention untuk membangun awareness warga di ruang-ruang publik Bandung gitu ya, di Cikapayang, kemudian kita pindah ke alun-alun, dan tadi malam juga rencana malam ini kita akan dalam tanda kutip membakar Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Itu tujuannya adalah untuk apa? Semua titik ruang publik di Kota Bandung kita ini punya nilai sejarah yang relevan dengan semangat penolakan kita terhadap penjajahan. Kita lihat alun-alun dengan Jalan Asia Afrika yang kita intervensi kemarin. Namanya aja udah Jalan Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah konferensi paling vokal dulu menyuarakan gerakan anti-kolonialisme dari negara-negara non-blok. Harusnya anak muda Bandung, warga Bandung yang paling aware dengan itu karena kita tinggal di kota ini. Kaitannya sama peristiwa 5 remaja putri yang cengenges-cengenges, mereka tidak. Itu kenapa terjadi gap historis gitu. Apa istilahnya mungkin unhistory gitu ya. Yang mungkin juga kita harus pertanyakan ke institusi pendidikan, orang tua, atau informasi-informasi yang tersebar di media maupun media-media pembelajaran kita, buku, sejarah, apapun itu yang bisa diakses oleh anak-anak kita, yang tidak terakses atau tidak nyampai ke mereka gitu. Karena kalau saya yakin, siapapun yang lahir di dunia ini sebagai manusia, kalau mendengar berita ini, in real, faktanya dia bisa pelajari dan ketahui, tidak akan pernah membenarkan atau bahkan membuat komedi atau guyonan-guyonan seperti itu. Dan juga tanpa melihat agama gitu ya. Betul. Dan agama juga. Agama memegang peranan penting. Nah jadi, pri kemanusiaan, pri keadilan menjadi sesuatu yang dasar. Itu kan buat kita gelisah. Selain Jalan Asia Afrika, kita lihat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, atau istilahnya Monju ya. Monju ya kan, kita kenal dengan Monju. Apa sih yang disampaikan di Monju? Ini juga saya ingin sambil mengkritik dan memberikan masukan pada pemerintah. Monju saat ini dengan revitalisasinya kemarin PJ Gubernur sudah memberikan kesempatan dibuat lebih bagus dan bersinar. Tapi ya masih tertutup oleh PKL dari sisi jalan di Patiukur dan sebagainya. Tapi sebenarnya oke lah, PKL saya tidak mau ungkit-ungkit itu. Intinya adalah keberadaan Monumen Perjuangan tidak boleh hanya sekedar menjadi monumen. Ia harus menjadi tugu peringatan pada kita bahwa dulu waktu masyarakat, namanya juga Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Ketika rakyat Jawa Barat dulu berjuang, ngapain? Kalau kita telusuri sejarah, di dalam diorama museum di bawah monumen itu disampaikan. Ada 8 diorama yang menceritakan monumen perjuangannya itu apa aja. Salah satunya adalah apa? Monumen atau diorama Bandung Lautan Api. Apa sih peristiwa Bandung Lautan Api? Peristiwa di mana dulu ketika kita benar-benar menolak dan gak rela, kota ini intervensi atau dijajah atau dimiliki oleh negara asing, kaum penjajah saat itu, kaum imperialis, negara-negara yang sebenarnya kurang lebih sama seperti sekarang menindas tanah Palestina. Apa yang dilakukan oleh rakyat Jawa Barat, masyarakat Bandung saat itu? Kita sepakat dari mulai stakeholder kota militer, stakeholder kota warga biasa, stakeholder kota bupati dan sebagainya, sepakat. Kita tidak rela kota ini diambil dengan mudahnya oleh penjajah. Mari kita bakar. Kalaupun mereka mau ambil, silahkan ambil kota yang sudah menjadi bumi hangus. Satu kesepakatan luar biasa. Masyarakat berjuang dan itu seharusnya menjadi role model buat kita sekarang. Buat warga Bandung, anak mudanya terutama, dan juga untuk menggerakkan pemerintah kita, semakin negara kita secara keseluruhan membangun solidaritas, aspirasi bersama negara-negara lain yang satu suara, dengan Malaysia, dengan Turki, dengan solidaritas Southeast Asia atau negara Asia Afrika. Ini harus dijalin bareng untuk bisa stand out among the crowd gitu ya, yang crowd yang ngomongin support Israel, kita bisa punya kemampuan untuk punya bargaining position untuk menunjukkan support Palestine. Ini bukan semata-mata antara Palestina dan Israel, ini tentang keberpihakan kita seharusnya menyuarakan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan bahwa penjajahan itu adalah bentuk yang tidak boleh ada secuil pun di muka bumi ini gitu. Itu sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan ke teman-teman masyarakat publik ya. Tapi nanti untuk konsepnya seperti apa nanti yang di Monju? Sebenarnya
kalau secara konsep karena kembali ini adalah community based aspiration gitu ya. Kami dari awal juga membuka waktu BCCF menggalang teman-teman untuk yuk datang ke Cikapayang, yuk datang ke ini alun-alun gitu, Jalan Asia Afrika, itu semuanya kayak open aja gitu. Kamu bisa apa? Ini. Terus kita juga melihat ada teman-teman seniman, komunitas seniman Bandung bikin performing art di Tugu Solidaritas. Yuk kita lihat ke sana. Kita bantu dokumentasi juga, kita coba posting. Terus kita juga sambil ngeliat mana yang bisa kita respon dengan projection. Nah, kita coba cari fasad itu. Jadi ini akan mengalir begitu saja. Dan nanti malam sebenarnya kan juga akan ada tarian kolosal dari teman-teman komunitas tari. Bahkan dari teman-teman Majalengka, Jatiwangi Art Factory juga akan bergabung. Terus juga dari mana lagi Kang Andar? Asa banyak ya. Jadi saya sih akan mengalir saja. Terus projection mapping yang akan kita responkan ke monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat akan berisi dengan visual-visual yang konteksnya itu relevan. Kita akan bakar monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa ini dulu dibangun karena untuk memperingati semangat membara perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Yang situasinya itu seperti berulang sekarang. Bedanya dulu di tanah kita, sekarang di tanah Gaza gitu. Dulu tuh all eyes on Bandung gitu ya, sekarang tuh all eyes on Rafah. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita kuatkan, dan statement-statement dengan monumen-monumen di ruang publik atau tempat-tempat publik yang menandai historicalnya Bandung itu penting untuk bisa kita suarakan kembali supaya apa? Teman-teman muda Gen Z yang lebih aware dengan visual minded information gitu, ya sekarang kita dengan visual kita coba tampilkan. Nanti tidak hanya akan ada api dan tulisan-tulisan, tapi juga akan ada banyak visual-visual yang kita hadirkan di situ dan akan direspon oleh tarian atau visualnya merespon tarian. Bahkan kita sudah coba combine dengan teknologi AI yang kita bisa untuk nanti bagaimana para penari bisa saling respon dengan visualnya dan menghasilkan satu mungkin pertunjukan eksperimental yang bisa jadi menarik, bisa jadi ya mungkin ada potensi biasa-biasa saja, tapi di luar itu semua kita tidak berdiam diri, kita tidak diam, kita bersuara, kita terus menginspirasi dan menyampaikan aspirasi supaya gaung ini semakin menjadi kesadaran berjamaah. Sehingga saya setuju hal yang paling dekat bisa kita lakukan, tidak perlu kita datang ke Gaza sana membawa senjata perang gitu ya. Kita lakukan dengan memutus ketergantungan kita terhadap benda-benda atau kegiatan konsumtif kita yang bergantung kepada industri negeri-negeri penjajah yang mereka gunakan untuk kemudian membeli senjata dan membumi hanguskan tanah Gaza dan membantai anak-anak di sana. Hentikan beli produk-produk yang berafiliasi dengan itu. Ini adalah momentum untuk industri kreatif kita atau industri lainnya di negeri ini untuk bisa memutus ketergantungan dengan mereka dan membangun brand-brand lokal untuk bisa tumbuh dengan produk-produk yang kita punya dan menggantikan itu semua gitu. Jadi momentumnya harus dimanfaatkan. Betul. Ini tuh momentum perang yang sebenarnya kayak saya berpikir begini ya. Free Palestine and then free us all. Jadi kita tuh dengan kita menyuarakan Palestina yang merdeka, itu sebenarnya kita memerdekakan diri kita sendiri juga di seluruh penjuru dunia akan ketergantungan dari negara-negara imperialis itu yang selama ini menutupi, tapi akhirnya sekarang terkuak gitu, kebenaran satu persatu dimunculkan. Seperti gitu, itu ya. Jadi semangatnya dapat ya, semoga ini bisa menginspirasi ya Kang Andar ya, dan juga Kang Atun untuk menyadarkan kita bersama lah. Ini merupakan momentum juga, bagaimana juga kita mungkin tadi ya dari tadi kita merangkum juga terkait pentingnya literasi media juga ya. Betul. Terhadap mungkin semua pihak lah ya, semua pihak bagaimana kita bersikap menghadapi suatu isu, bagaimana kita juga memahami dulu. Jadi kadang-kadang kan terlalu cepat nih responnya gitu kan. Lebih cepat daripada riset nalarnya. Betul. Gitu. Jadi itu menjadi salah satu fokus kita, dan juga soal tadi ya kegiatan Monpera yang dibakar. Jadi mengingatkan saya pada, tolong koreksi Kang, 2011 atau 2012 nih gedung sate pernah dibakar 11. Sama Kang Atun. 2011 sama Kang Atun nih. Dibakarnya pakai
apa namanya video mapping. Video mapping ya. Jadi jangan, kan itu pernah tuh Gunung Sate terbakar usaha. Jadi nanti bisa dilihat juga, ini semangat yang kita gelorakan mungkin ya lewat karya seni tadi ya, dari mungkin pemanfaatan teknologi juga yang dimanfaatkan oleh teman-teman dari kreativitas juga warga Bandung, karena ini suasana Bandung kota komunitas seolah-olah hidup lagi nih Mas. Karena sempat mati nih. Ya Pak ya. Ya, asal pernah jempling gitu. Pernah jempling gitu ya. Asal jempling wae. Nah itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu obrolan kita bersama narasumber yang sudah hadir. Kang Andar nuhun pisan. Kang Atun nuhun pisan. Semoga kita bisa terus memberikan semangat dan aksi tentunya. Dan semangat dan aksi juga tadi balik lagi ya. Kita harus benar-benar riset dulu hal apa yang harus kita lakukan supaya teman-teman tidak salah kaprah juga gitu kan, biar kita bisa sesuai dengan jalur yang ada. Demikian mungkin saya Muhammad Fauzi dari Pikiran Rakyat Media Network mengucapkan terima kasih, dan nanti ada satu narasumber lagi yang akan kita coba ajak berbincang hanya di channel YouTube Pikiran Rakyat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR. Ya, di sesi pamungkas obrolan kita tentang sikap masyarakat ya, dan juga bisa dikatakan langkah-langkah dan aksi mungkin ya, aksi oleh masyarakat berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di dunia ya, terutama yang sekarang kita saksikan adalah kekerasan di tanah Palestina. Ini muncul beberapa kegiatan yang ternyata memang diinisiasi juga gitu ya, dan juga bisa dikatakan yuk disemangatin ya supaya kita bisa bareng-bareng untuk beraksi bersama dari Rumpun Indonesia. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami Ibu Marintan Sirait, betul Bu ya. Nah, mungkin seperti apa Bu? Tadi yang seperti kita obrolin hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan dan concernnya, terus kenapa sih membuat rangkaian aksi ini Bu? Oke, jadi mungkin begini, sebenarnya yang komunitas yang melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri itu barangkali sudah ada. Betul. Apalagi kelompok-kelompok agama itu kan sudah cukup marak juga menyuarakan ini. Nah, kami ingin menjalin suara ini supaya menjadi sebuah suara yang barangkali juga lebih kuat, mengedukasi masyarakat, dan juga untuk bersama-sama melawan penindasan. Penindasan itu yang saat ini kita lihat adalah di Palestina, tetapi tidak mungkin ini juga terjadi di tempat-tempat lain seperti di Papua dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah trigger aja, satu pendorong kita mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak sepakat dengan tindakan kesewenang-wenangan, apalagi yang menentang hak asasi manusia gitu. Nah, Rumpun Indonesia sebenarnya mengumpulkan teman-teman untuk kemudian yuk kita gerak bersama gitu. Gerak bersama ini tentunya dilandasi oleh satu rasa yang barangkali berangkat dari perspektif perempuan awalnya. Ketika anak-anak Palestina ini memanggil ibu, bapak, kakek, nenek, adik, kakak, dan mereka tidak ada, maka mereka sebenarnya memanggil kita. Nah, ini yang mendorong kita untuk kemudian menjalin teman-teman untuk bergerak bersama, tidak hanya di Kota Bandung, tetapi juga ingin dilanjutkan di tempat-tempat lain. Jadi harapannya kita sudah ada dalam pembicaraan, harapannya setelah Bandung ini kemudian akan estafet ke kota-kota lain. Oke, dari Bandung untuk Palestina, nanti semangatnya di Bandung dulu nih, di Indonesia, nanti harapannya internasional lagi ya. Baik. Nah itu rangkaian aksinya seperti apa Bu? Mungkin kalau cerita yang rangkaian aksinya sebenarnya kita coba menjalin semangat teman-teman. Jadi ya kita memfasilitasi. Contohnya misalnya tadi pagi ada talk show tentang perjuangan masyarakat Palestina menuju kemerdekaan. Itu dikelola oleh Jaringan Relawan Independen. Berikutnya jam 10 tadi itu ada berbagai kegiatan talk show
dan kemudian juga Bread for Gaza. Jadi ini sebenarnya storytelling tentang apa hubungan antara apa yang kita konsumsi dengan apa yang kemudian menjadi kesadaran kita. Jadi apakah saya mengkonsumsi hal-hal yang kemudian diproduksi oleh Pemdas, atau apakah saya kemudian mengkonsumsi hal-hal yang barangkali lebih memberdayakan masyarakat secara madani. Nah, ini mungkin yang menjadi topik di sana. Kemudian dari tadi jam 9 sampai nanti malam mungkin kita lihat ada Wangi yang sedang melakukan performance sepanjang jalan Asia Afrika dari Monumen Dasar Sila Bandung sampai ke Monumen Solidaritas Asia Afrika. Dan nanti malam kita bersama-sama, semoga kita diberi cuaca cerah. Betul. Walaupun sekarang sedang hujan ya. Iya, kita diberi cuaca cerah, mungkin kita akan menari bersama jejaring rumpun. Kebetulan rumpun itu memang menghimpun para perempuan untuk menari bersama sebagai sebuah kesadaran bahwa tubuh kita adalah benteng pertahanan terakhir dalam menjaga diri kita, tubuh kita, bangsa kita. Nah, dan juga ada doa bersama dan tentunya pernyataan bersama. Itu mungkin rangkaian sikap yang akan semoga bisa benar-benar membuat peperangan bisa kita hapuskan bersama-sama ya. Iya. Genosida pun sama gitu kan, walaupun itu banyak orang bilang sulit. Tapi kalau kita tidak mencoba, tidak berusaha, mungkin dari skup kecil dulu, nanti semoga bisa berimpact ya, bisa berdampak yang baik lah seperti itu ya. Tapi mungkin, Bu, saya mau bertanya juga terkait, banyak juga yang bilang ini tuh sudah bukan lagi soal isu agama. Ada juga yang bilang ini isu agama, ini isu bukan agama. Menurut Ibu seperti apa nih? Soal aksi kekerasan di Palestina. Betul. Sebenarnya isunya bukan isu agama sebenarnya. Ini mungkin ada pihak-pihak yang kemudian beranggapan bahwa Palestina adalah Muslim, Israel adalah Nasrani, tapi sebenarnya tidak begitu juga gitu. Kedua-duanya ada di masing-masing wilayah tersebut. Nah, gerakan yang kami coba ketengahkan ini justru akan menghadirkan sebuah gerakan lintas keyakinan. Jadi persoalan ini adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan ini adalah persoalan penindasan dan kesewenang-wenangan serta genosida yang tidak memandang sama sekali dari mana kemudian atau berbasis keyakinan apa masyarakat tersebut gitu. Jadi ini adalah nanti malam juga kita akan melakukan doa lintas keyakinan. Jadi semangat ini sebenarnya semangat kemanusiaan, bukan semangat Jadi itu yang poin yang terpenting yang sudah disampaikan oleh Bu Marintan Sirait ya. Terima kasih Ibu Marintan Sirait. Satu lagi. Boleh. Jadi ini bocoran aja. Jadi setelah dari Bandung, kita akan langsung pada tanggal 17 Juli itu menuju ke Majalengka. Jadi teman-teman dari Jatiwangi Art Factory menyambut baik gagasan ini dan mereka sebenarnya selama ini juga sudah bergerak untuk kemudian menyelenggarakannya di sana dan selanjutnya akan berjalan terus ke kota-kota atau kabupaten lain. Majalengka tanggal berapa? 17 Juli. 17 Juli. Jadi kurang lebih beberapa pekan ke depan ya di bulan Juli ini ya. Terima kasih Ibu Marintan Sirait sudah berbincang bersama kami di Pikiran Rakyat. Semoga aksi nyata ya yang sekarang dilakukan oleh komunitas bisa berdampak baik dan juga kekerasan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan pun sama sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentunya Bu ya. Dan semoga kita terus berikan kesehatan dan tentunya semangat terus untuk setiap apapun ya aksi yang sudah teman-teman lakukan. Jadi jangan sampai berpikir aksi saya kecil tapi bagi kita mungkin, bagi orang lain kecil, tapi bagi saudara-saudara kita di Palestina itu aksi yang tentunya memberikan semangat dan spirit yang baik tentunya untuk mereka yang saat ini sedang terjajah dan juga sedang melakukan aksi genosida. Terima kasih Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.